Pernah nggak sih kamu merasa agak ragu atau bahkan bingung pas ngomongin soal kesehatan kewanitaan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas semua mitos dan kebingungan itu. Kita akan bedah detail anatomi wanita supaya kamu lebih kenal dan lebih berdaya dengan pengetahuan tentang tubuhmu sendiri. Kita mulai dengan angka yang mungkin bikin kamu kaget ya. Sebuah riset nunjukin kalau 65% dari kita itu masih salah paham soal vagina. Artinya apa? Lebih dari setengah orang di sekitar kita mungkin belum sepenuhnya paham sama tubuhnya sendiri. Nah, ini dia kenapa obrolan kita hari ini tuh penting banget. Paham sama anatomi tubuh sendiri itu langkah paling awal supaya kita bisa lebih percaya diri ngobrol sama dokter. Dan yang paling penting, supaya kita bisa ngenalin sinyal-sinyal dari tubuh kalau ada sesuatu yang nggak beres. Oke, yuk kita langsung aja menyelam lebih dalam. Kita akan mulai tur kita dari bagian luar, yaitu area yang sering banget disalahpahami. Kesalahan paling umum nomor 1. Banyak banget orang yang pakai kata vagina buat nyebut semuanya. Padahal istilah yang benar buat seluruh area luar yang bisa kita lihat, ini adalah vulva. Yup, pakai istilah yang tepat itu langkah kecil tapi penting banget buat memahami tubuh. Vulva itu bukan cuma sekedar bagian luar loh. Tugas utamanya itu jadi semacam garda terdepan. Dia melindungi organ reproduksi di dalam, sekaligus jadi pusat gairah yang penting banget. Dia ini gerbangnya. Kalau kita bergerak sedikit ke dalam, struktur pertama yang kita temui adalah labia mayora. Ini adalah lipatan kulit yang lebih besar dan lebih berisi di bagian terluar. Nah, ini bagian yang super penting. Dan tolong dicatat ya, nggak ada yang namanya bentuk standar. Labia mayora itu beda-beda banget di setiap orang. Ukuran, bentuk, warnanya, semuanya unik. Dan itu semua sepenuhnya normal dan sehat. Tepat di bagian dalam labia mayora, ada yang namanya labia minora. Ini adalah lipatan kulit yang lebih tipis dan juga lebih halus. Karena nggak punya jaringan lemak kayak kakaknya, labia minora ini memang terasa lebih halus. Fungsinya itu kayak lapisan pelindung kedua, dan dia juga sangat responsif banget sama rangsangan seksual. Oke, sekarang mari kita geser fokus kita ke fitur-fitur di sekitar pintu masuknya, dan kita jelajahi titik-titik sensasi utamanya. Sekarang kita sampai di lubang vagina. Kelihatannya mungkin simple, tapi lubang ini punya peran yang luar biasa banyak dan beragam sepanjang hidup seorang wanita. Anggap aja ini kayak jalanan yang super dinamis. Seperti yang bisa kamu lihat, ini tuh jalan keluar buat darah menstruasi, jalan lahir buat bayi, pintu masuk waktu berhubungan seks, dan juga tempat kita masukin tampon atau menstrual cup. Multifungsi banget kan? Lanjut, ada klitoris. Ini adalah pusatnya ujung saraf, dan fungsinya cuma satu, tapi jelas banget, untuk kenikmatan seksual. Ilustrasi ini nunjukin betapa kompleksnya klitoris. Bagian yang kelihatan dari luar, yang namanya glans, itu sering diibaratkan cuma kayak puncak gunung es. Di bawah permukaan, strukturnya itu jauh lebih besar, lebih luas, dan penuh dengan ribuan ujung saraf. Keren banget! Berikutnya adalah himen atau selaput darah. Nah, ini adalah sebuah struktur yang bentuknya macam-macam banget dan mungkin jadi salah satu bagian yang paling banyak mitosnya. Coba deh lihat tabel ini. Kelihatan jelas kan kalau himen itu beda-beda banget tiap orang. Gak ada satupun jenis yang bisa dibilang normal. Beberapa variasi kayak imperforata yang nutupin lubang sepenuhnya bahkan butuh penanganan medis kecil supaya menstruasi bisa lancar. Akhirnya kita bahas G-spot. Penting banget nih buat diingat, G-spot itu bukan bagian anatomi yang terpisah ya, tapi lebih ke sebuah area yang sangat sensitif di dalam dinding depan vagina. Menemukan G-spot itu bisa jadi sebuah perjalanan eksplorasi pribadi, karena lokasinya bisa beda-beda. Tapi yang jelas, stimulasi di area ini dikenal bisa jadi sumber orgasme yang dahsyat buat sebagian wanita. Kuncinya adalah eksplorasi tanpa tekanan. Oke, jadi poin paling pentingnya sekarang adalah gimana caranya kita pakai semua pengetahuan ini buat menjaga kesehatan dan kenyamanan kita sendiri. Nah, gimana cara prakteknya? Kamu bisa loh melakukan pemeriksaan visual sederhana di rumah. Cukup ikutin aja langkah-langkah di sini. Tujuannya bukan buat diagnosis diri sendiri ya, tapi supaya kamu lebih kenal dan familiar sama apa yang normal buat tubuhmu. Waktu kamu lagi kenalan sama tubuhmu, coba deh perhatiin perubahan-perubahan ini. Keputihan yang aneh, bengkak, atau ada luka. Ini bukan buat panik, tapi ini adalah sinyal dari tubuhmu kalau mungkin ini saatnya buat ngobrol sama dokter.
Dan inget ya, tubuh kita itu nggak statis. Sangat wajar kalau area kewanitaan kita berubah seiring bertambahnya usia, apalagi setelah masa menopause tiba. Kalau ada satu hal yang harus kamu bawa pulang dari obrolan kita, ini dia pesannya. Variasi itu normal. Persis seperti kata kutipan ini, setiap wanita itu berbeda dan perbedaan itu sama sekali bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tubuhmu itu unik dan itu indah. Kami mau tutup dengan pertanyaan ini buat kamu renungkan. Sekarang, setelah kamu lebih kenal sama anatomi tubuhmu, kira-kira apa sih langkah pertama yang bakal kamu ambil supaya bisa lebih proaktif dalam menjaga kesehatanmu? Ingat, pengetahuan adalah kekuatan.